Hai Big Boss, selamat datang kembali di channel Wealth Manager. Pada video saya kali ini, saya akan membahas bagaimana kita membuat perencanaan kekayaan. Karena membuat perencanaan kekayaan ini sangat penting. Tanpa ada perencanaan, sesuatu akan sulit kita capai. Tujuan setiap manusia, setiap kita menginginkan kehidupan yang damai, makmur, agar supaya kehidupan kita dapat lebih berkualitas. Kita bisa menyenangkan keluarga kita, menyenangkan orang-orang yang kita sayangi, dan sebagainya. Pertama, kita harus mempunyai dream. Kita harus penuhi pikiran kita dengan keinginan kita untuk menjadi kaya. Dan itu harus penuh dengan semangat. Dan jangan lupa, kita harus berdoa agar supaya impian kita untuk menjadi kaya dapat menjadi kenyataan. Kemudian, kita mencari informasi. Jangan lupa, mencari informasi ini sangat penting. Kita harus mencari informasi bagaimana kita bisa menjadi kaya, bagaimana kita dapat mencapai suatu kekayaan dengan informasi yang kita dapatkan. Contohnya, dengan teman-teman menonton video saya ini sudah menjadi informasi bagi teman-teman. Kemudian, kita harus membuat tax planning. Tax planning ini penting, bagaimana kita merencanakan perpajakan kita. Kita harus mengetahui bagaimana kita harus menangani perpajakan pribadi kita. Sebelum kita merencanakan menjadi kaya, kita harus mengetahui dulu itu. Karena kalau kita sudah mendapatkan penghasilan, namun kita tidak membayar pajak atau tidak melaporkan perpajakan, atau kita tidak mengerti sama sekali perpajakan, ini tidak baik bagi perkembangan bisnis kita dan tentunya akan mempengaruhi rencana kita untuk menjadi kaya. Setelah kita membuat tax planning, selanjutnya kita membuat financial planning. Kita harus membuat perencanaan keuangan kita. Kita harus mengetahui berapa pendapatan kita, dari mana pendapatan kita. Pendapatan kita bisa dari gaji, bisa dari komisi, dari bisnis, dari bunga deposito, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita harus memastikan budget kita setiap bulan tidak boleh melebihi dari penerimaan kita. Kita harus mencatat berapa biaya-biaya pengeluaran kita sehari-hari selama 1 bulan, sehingga total pengeluaran kita tidak melebihi penerimaan kita dalam sebulan. Sekarang kita mulai membuat perencanaan kekayaan kita atau wealth planning. Kita harus membuat perencanaan kita agar supaya apa yang kita inginkan untuk menjadi kaya dapat lebih cepat atau lebih rasional lagi untuk dicapai. Pertama, kita harus membuatkan administrasi kekayaan kita. Ini terlihat sepele, namun ini sangat penting. Administrasi seperti apa yang harus kita lakukan atau yang kita harus buat? Yaitu administrasi seperti tadi yang saya jelaskan mengenai biaya-biaya pengeluaran. Kita harus bisa dan harus mencatat setiap pengeluaran kita yang kita lakukan setiap hari, dan kita kumpulkan, kita akumulasi, dan kita pastikan berapa sebulan semua pengeluaran kita. Kedua, administrasi untuk dokumen-dokumen penting kita. Misalnya, surat-surat penting, ijazah atau sertifikat rumah, dan semuanya kita harus administrasikan dengan baik. Kita harus simpan di tempat yang baik. Bila perlu, kita ada lemari khusus untuk menyimpan semua dokumen administrasi kita simpan di sana, dan kita buat catatan. Dan dalam catatan tersebut, kita berikan kepada orang yang dekat dengan kita, misalnya pasangan hidup kita, agar supaya mereka bisa mengetahui di mana kita menyimpan dokumen-dokumen kekayaan kita. Setelah kita merapikan administrasi kita, sekarang kita mulai membuat neraca untuk kita pribadi. Mungkin dari teman-teman ada yang masih asing apa itu neraca. Namun bagi teman-teman yang sudah mengerti, saya kira ini tidak ada masalah. Neraca dibuat agar supaya kita dapat mengetahui berapa total aset kita dan berapa kewajiban kita, serta berapa aset bersih kita. Daftar aset kita buat dari kas dan bank, termasuk deposito, reksadana, produk link, aset properti, termasuk properti rumah tinggal, kendaraan, lukisan, atau yang bersifat seni yang kita koleksi, termasuk perhiasan atau logam mulia, dan sebagainya.
Bagaimana kita menghitung network kita? Caranya seperti ini. Total aset kita kurangi dengan rumah tinggal, kita kurangi juga dengan total kewajiban kita. Inilah hasil dari network. Kita harus mengetahui berapa network kita. Dengan demikian, teman-teman akan mengetahui berapa network teman-teman semua. Dari network inilah yang nantinya akan kita kembangkan, kita tumbuhkan menjadi besar sehingga impian kita untuk menjadi kaya dapat tercapai. Setelah teman-teman sudah mengetahui berapa network teman-teman semua, sekarang kita harus mengetahui apa sih yang dibilang orang kaya itu, berapa total kekayaan mereka sehingga mereka disebut sebagai orang kaya. Menurut konsensus dunia, yang disebut dengan standar orang kaya yaitu seseorang yang memiliki aset bersih sebesar 1 juta US dollar. Kalau dikurskan saat ini sebesar kurang lebih 15 miliar rupiah. Jadi sudah cukup jelas bahwa yang disebut orang kaya yaitu orang yang memiliki 1 juta US dollar. Namun ada tahapan-tahapannya. Pertama, level mikro, kemudian level yang sedang bertumbuh, kemudian level yang sudah makmur. Mikro, orang yang memiliki kekayaan bersih sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan yang sedang bertumbuh adalah orang yang memiliki kekayaan bersih sebesar 3,5 miliar rupiah. Dan orang yang memiliki kekayaan bersih sebesar 3,5 miliar rupiah itu disebut sebagai orang yang makmur. Dan 1 juta US dollar adalah kita disebut sebagai miliarder. Ada lagi yang di atasnya, yaitu disebut dengan super kaya. Oke, Big Boss, pada channel saya ini, saya tidak akan membahas bagaimana kita menjadi super kaya. Namun yang saya akan sharingkan adalah bagaimana kita menjadi miliarder, yaitu memiliki kekayaan bersih sebesar 1 juta US dollar. Sekarang, kita mulai membuat perencanaan kekayaan, yaitu pertama, kita menentukan berapa lama kekayaan tersebut bisa kita capai. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa juga 15 atau 20 tahun. Kedua, berapa pertumbuhan aset yang dapat kita raih dalam 1 tahun. Ini semua harus kita pastikan terlebih dahulu, teman-teman. Bisa kita targetkan setahun 10%, 20%, atau 30%, atau 50%. Tergantung kemampuan kita bagaimana kita bisa mengembangkan aset kita per tahunnya. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki total network kita sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian kita tumbuhkan, kita kembangkan aset kita per tahunnya sebesar 30%. Kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun, kita sudah bisa mencapai target 1 juta US dollar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita adalah usaha apa saja akan kita lakukan sehingga kita bisa mencapai target kita untuk menjadi kaya. Pertama, dengan kita bekerja. Dengan bekerja, kita juga bisa menjadi kaya. Bicara mengenai pekerjaan, tentunya kita harus perhatikan karir kita, karena karir kita atau jabatan kita menentukan berapa penghasilan atau gaji yang kita akan terima. Untuk itu, kita bisa merencanakan karir sejak awal. Kita bisa membuat target-target karir kita. Misalnya, pada usia 40 tahun, kita sudah menjadi seorang manajer. Pada usia 45 tahun, kita sudah menjadi seorang general manager. Pada usia kita 50 tahun, kita sudah menjadi director. Kemudian, pada usia 55 tahun, kita sudah menjadi seorang CEO. Mungkin dari teman-teman melihat ini terlalu optimis, tapi tidak ada masalahnya. Tidak ada salahnya kita membuat satu perencanaan yang akan kita usahakan dan akan kita kejar targetnya. Selain kita bekerja dengan mendapatkan gaji, untuk mendapatkan penghasilan, kita juga bisa membangun suatu bisnis. Bisnis kita bangun menjadi suatu perusahaan. Seperti kita ketahui bersama, bahwa orang-orang kaya di dunia ini, juga di Indonesia, mereka memiliki kekayaan dengan cara memiliki suatu perusahaan. Dalam membangun bisnis, tentunya kita harus bangun tahap demi tahap. Kita bisa membangun bisnis yang sesuai dengan keahlian kita. Kita bisa bangun bisnis seperti
konsultan marketing, mungkin konsultan keuangan, atau konsultan HRD. Kita bangun bisnis seperti itu. Kalau kita bisa masak, kita bisa buat restoran. Setelah kita membangun bisnis yang sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan kemampuan kita, dan sesuai dengan passion kita, kita kembangkan bisnis ini dengan cara kita buat badan hukumnya, agar supaya bisnis ini dapat menjadi suatu perusahaan yang bisa kita kembangkan, sehingga bisa menjadi lebih besar lagi. Selain berbisnis, kita juga dapat berinvestasi. Misalnya, kita investasi dalam reksadana, dalam unit link, dalam saham, obligasi, dan lain sebagainya. Namun, dalam dunia investasi, ada juga yang disebut dengan alternative investment, karena produk ini biasa dilakukan oleh para orang kaya dalam mengembangkan kekayaan mereka. Namun, bagaimana cara kita menginvestasikan dana kita dalam produk alternative investment, ini ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi, yang tidak bisa saya bahas dalam video saya kali ini. Kemudian, kita membuat perencanaan bagaimana kita memproteksi kekayaan kita, agar supaya pada saat kita mencapai suatu tahapan kekayaan kita tidak habis. Jangan sampai kekayaan kita bangkrut. Ini yang harus kita hindari. Kita harus mampu dan kita harus bisa membuat kekayaan kita menjadi lebih aman dengan cara kita memproteksi kekayaan kita. Kita bisa mengasuransikan kekayaan kita yang terkait untuk memproteksi aset kita. Tidak hanya asuransi yang bisa kita lakukan, kita juga bisa melakukan diversifikasi bisnis kita atau diversifikasi investasi kita. Sekarang yang terakhir, bagaimana kita membuat perencanaan kekayaan, yaitu bagaimana kita bisa mendistribusikan kekayaan kita, bagaimana kita bisa mewariskan kekayaan kita kepada ahli waris kita, misalnya ke anak kita. Dan yang terakhir, kita juga harus merencanakan pada saat nantinya kita sudah tidak produktif lagi atau kita sudah pensiun, kita tetap bisa menjalankan kehidupan ini sebagaimana pada saat kita dulunya masih produktif, yaitu dengan cara kita bisa membuat perencanaan pensiun kita. Kita mengalokasikan dana sejak awal, sejak kita masih muda. Kita rencanakan, kita investasikan agar supaya pada saat kita pensiun kelak, kita memiliki aset yang bisa kita nikmati untuk tetap menjaga lifestyle kita pada saat kita nantinya sudah pensiun. Oke Big Boss, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Salam Big Boss.